بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jemaah sekalian, a'azani Allahu iyakum. Insyaallah di siang hari ini kita akan membahas surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah adalah salah satu surah Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Arti Al-Ghashiyah adalah pembalasan. Dalam arti yang lain, Al-Ghashiyah itu adalah nama untuk hari kiamat. Nama untuk hari kiamat. Imam Malik meriwayatkan dari Damrah bin Sa'id dari Ubaidillah bin Abdillah bahwa Ad-Dhahak bin Qais pernah bertanya kepada An-Nu'man bin Bashir mengenai surat yang biasa dibaca Rasulullah SAW pada saat sholat Jumat. Dia menjawab, surah yang dibaca oleh Nabi waktu itu adalah Hal ataka hadithu Al-Ghashiyah. Biasanya beliau baca surat ini di rakaat kedua dari sholat Jumat. Demikian juga rakaat kedua di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana biasa suratnya saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' wala yusminu wala yughni min ju'. Yang artinya, sudah datangkah kepadamu berita tentang Al-Ghashiyah, hari pembalasan. Banyak wajah pada hari itu tertunduk hina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas yaitu neraka, diberi minum dari air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Ghashiyah merupakan salah satu dari nama-nama hari kiamat. Penamaan surat ini diambil dari ayat pertama.
Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Karena hari kiamat itu meliputi dan mengenai seluruh manusia. Ghasyiyah kalau diambil dari susunan kosakata huruf-hurufnya, diambil dari kata kerja ghasya yaghsha, artinya menutupi, meliputi. Ghasya yaghsha, ghasya yaghsha, artinya menutupi dan meliputi. Maka hari kiamat itu adalah hari di mana manusia tidak bisa lari darinya. Ya, dikepung oleh hari tersebut. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina, yakni dalam keadaan hina. Ibnu Abbas menafsirkan dalam keadaan khusyuk dan mengamalkannya. Tetapi semua itu tidak mendatangkan manfaat baginya, karena kekhusyuan dan mengamalkan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Amilatun nasibah, dia beramal dengan kerja keras lagi kepayahan, yakni telah mengerjakan amal yang sangat banyak sehingga menunai kepayahan, dan pada hari kiamat kelak dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Di sini yang harus dipahami oleh kita, yang dimaksud dengan amilatun nasibah menurut penafsiran Ibnu Abbas ini, dia di dunia telah banyak beramal, amal kebaikan menurut dia, amal kebaikan menurut dia letih mengerjakan amal itu. Tapi ternyata amal yang dilakukan ketika nanti di hari kiamat tidak ada gunanya sama sekali. Berarti ada ibadah yang ditolak, yaitu ibadah yang bersumber dari anggapan manusia sebagai ibadah padahal tidak disyariatkan oleh Allah sebagai ibadah. Contoh, amalan orang Nasrani yang Allah sebutkan dalam suratul Hadid sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah di suratul Hadid, وَرَهْبَنِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Orang-orang Nasrani yang taat membuat sebuah peraturan sendiri tidak diizinkan oleh Allah. Apa itu? Para pendeta tidak boleh menikah. Ini namanya rahib. Kalau mungkin sekarang uskup atau sekarang Paus Paulus mungkin. Mereka membuat sebuah aturan sendiri. Apa kata Allah? Ma katabnaha. Kami tidak pernah membuat aturan seperti itu, kata Allah. Artinya tidak pernah melarang orang siapapun yang mau nikah, nikah aja. Karena itu syariat para nabi dan rasul. Apa alasan mereka? Mereka tidak mau nikah karena ingin fokus mencari ridho Allah dengan ibadah. Karena ini sebuah anggapan. Anggapan mereka berbuat baik, tapi bagi Allah tidak. Apa komentar Allah setelah itu? Fama ra'uha. Mereka pun tidak bisa menjaga apa yang mereka buat sendiri itu. Bukti terjadi perzinahan. Banyak kuburan bayi-bayi di sekitar tuh rumah ibadah. Kenapa? Karena terjadi perzinahan. Akhir-akhir ini beberapa pendeta Nasrani membolehkan nikah sama jenis. Mungkin di antara pendetanya juga homo, karena tidak sanggup menahan naluri itu. Maka sebuah yang dianggap baik oleh manusia belum tentu baik menurut Allah. Maka disebutkan di sini amilatun nasibah. Ini amalnya tidak kaleng-kaleng ini. Nasibah itu sampai letih dia beramal. Ya. Sebagaimana ungkapan Umar tentang ayat ini. Umar pernah berjalan bersama beberapa sahabatnya. Sahabat Umar.
Mereka melewati seorang pendeta Nasrani yang begitu khusyuk dalam beribadah. Menangis berderayan air mata, zuhud pendeta tersebut. Maka tidak terasa sahabat-sahabatnya Umar ikut larut dalam kesedihan dan kekhusyuan itu. Tapi bagi Umar tidak. Apa kata Umar? Dengarkan firman Allah, wahai sahabat-sahabat. Sambil dia tunjuk pada pendeta itu. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Lihat wajah-wajah kelihatan khusyuk pada hari itu. Amilatun nasibah. Bekerja keras, beramal dengan letih dan susah payah. Tasla naron hamiyah. Tetap masuk neraka yang menyala-nyala. Maka di sini kita belajar, jangan pernah tertipu dengan orang yang banyak amal kebajikannya kalau amalnya tidak ditimbang di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dan Rasulnya tidak ridha, maka dia bukan kebaikan, walaupun anggapan manusia baik. Ya. Dan ini juga membantah pernyataan sebagian orang, apapun agamanya yang penting dia berbuat baik. Kita jawab, Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Itu menunjukkan tidak ada agama yang diridhoi selain Islam. Adapun anggapan semua orang menginginkan kebaikan, iya. Semua orang menginginkan kebaikan, tapi kebaikan menurut masing-masing, bukan menurut Allah. Bukankah PKI menginginkan kebaikan PKI itu? Dia ingin menyamaratakan manusia, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Bukankah orang-orang ateis juga inginkan kebaikan? Tapi menurut mereka, karena kalau mereka beragama akan terjadi pertengkaran, maka mereka pilih dia apa? Ateis. Semua itu adalah anggapan baik. Tapi apakah baik bagi Allah? Tidak. Makanya ada orang beramal susah payah, di dunia dia sudah berletih beramal, hari kiamat dia dicampakkan dalam api neraka. Itulah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masih berkaitan dengan amilatun nasibah, Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Abbas mengatakan, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka orang Nasrani itu khusyuk mereka beribadah, ya enggak? Mereka lebih zuhud daripada Yahudi. Justru mereka juga lebih menipu daripada keadaan orang-orang kafir lainnya. Kenapa mereka melakukan kezuhudan itu? Agar menarik hati simpatisan manusia. Ya. Ikrimah mengatakan, yakni mereka bekerja keras beramal di dunia dengan berbagai macam amal. Ada kemaksiatan, ada perbuatan yang mereka lakukan itu sebagai anggapan kebaikan. Sini disebutkan mereka letih melakukan maksiat sampai mereka merasa kepayahan. Di mana mereka payah? Di dalam neraka dengan azab. Jadi manusia itu ada yang berbuat maksiat, letih juga, ada yang berbuat taat, letih juga. Ya. Tasla narun hamiyah, makanya Allah katakan mereka masuk neraka hamiyah. Hamiyah airnya panas, mendidih. Apinya mendidih dan panas. Ya. Saya pernah sampaikan pada antum, saking panasnya api neraka itu, api yang kita pakai sehari-hari ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Ya, itulah api neraka. Dan api yang kita lihat setiap hari ini, dia tidak mau kembali lagi ke neraka. Api takut masuk api. Ya, saking panasnya neraka itu. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minuman dari sumber air yang sangat panas, yakni panas dan mendidih sampai pada puncaknya. Makanya mereka meminta seteguk air dari surga dan sesuap makan dari surga.
andaikan berhasil mereka dapatkan seteguk air dari surga itu, maka panasnya dan dahaga di dalam neraka akan hilang untuk selama-lamanya. Saking jauhnya perbandingan antara surga dan neraka. Andaikan air di surga boleh diberikan kepada penduduk neraka seteguk saja, maka mereka tidak akan haus selama-lamanya di neraka. Bagaimana kalau air surga itu diberikan di dunia? Maka tidak laku lagi aqua sama anu. Karena sudah tidak ada orang haus. Cukup segelas air dari surga menghapus semua kedahaga kita seumur hidup. Begitu nikmat di surga. Tapi penduduk neraka malah justru meminum air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dari pohon yang berduri. Pohon itu disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat. Ya, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin inna syajaratun takhruju fi asli jahim tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah surga yang penuh kenikmatan itu yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Sesungguhnya dia adalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Pohon yang berduri. Ya, pohon zakum itu berduri, sangat tajam durinya. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Itu yang akan dimakan oleh penduduk neraka. Selain itu disebutkan dalam suratul Haqqah, mereka juga memakan nanah dan darahnya sendiri dan meminum nanah dan darah penduduk neraka lainnya. Waliyadzubillah. Ya. Maka di sini disebutkan yang dimaksud dengan pohon min dhari' adalah pohon zakum. Ini penafsiran Sa'id bin Jubair. Disebutkan oleh Mujahid, ad-dhari' berarti sebuah tumbuhan yang diberi nama asyibrik, yang oleh penduduk Hijaz diberi nama ad-dhari' jika sudah mengering. Kalau mengering namanya ad-dhari', dia berduri. Ya, dan inilah makanan yang sangat beracun. Sudahlah berduri tajam dan dia beracun pula. Kemudian la yusminu wa la yughni min ju', tidak membuat gemuk dan tidak pula menghilangkan lapar. Ya, inilah gambaran penduduk neraka. Maka penduduk neraka memanggil ke atas, memanggil penduduk surga, ya ahlal jannati. Ya, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Penduduk neraka memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, tolong tuangkan kepada kami seteguk air minum atau makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Penduduk surga mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan air dan makanan ini untuk orang-orang kafir. Haram. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita melihat orang kafir lebih kaya dari kita, maka jangan pernah merasa kecil hati. Kenapa? Karena sekiranya kekayaan itu berharga di sisi Allah, seteguk air pun di dunia ini tidak diberi kepada orang kafir. Sebagaimana berharganya surga. Saking berharganya surga, seteguk air pun darinya tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Maka ketika dunia diberikan oleh Allah seabrak-abraknya, maka ini menunjukkan dunia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya.
Begitulah cara kita menyikapi kehidupan ini. Tapi ini mengenai berita dari Allah tentang kondisi mereka yang ingkar. Bagaimana dengan mereka yang beramal ketaatan? Allah katakan, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada saat itu banyak wajah yang berseri-seri. Setelah Allah menceritakan keadaan orang-orang yang sengsara, maka dia melanjutkannya dengan menceritakan orang-orang yang bahagia. Di mana Allah bercerita, wujuhu yawma idzin na'imah. Banyak wajah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, berseri-seri bahagia. Artinya orang yang memperoleh kenikmatan itu, ya, pada hari kiamat bisa dikenali melalui wajahnya. Bagaimana bentuk wajahnya? Wajahnya ceria. Hal itu diperoleh oleh mereka disebabkan usaha mereka di dunia yang baik. Allah mengatakan lisaiha radiyah, mereka senang dengan usaha yang mereka perbuat di dunia, yakni mereka suka, mereka ridhoi amal perbuatannya sendiri karena ada hasil yang baik di akhirat nanti. Ya, begitulah bahagia. Ya. Coba bapak-bapak disuruh bekerja di instansi ini, bekerja sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan oleh orang lain kecuali bapak-bapak yang punya ilmu. Tapi bos mengatakan gajinya itu sebagian dijelaskan sebagainya surprise. Berapa yang dijelaskan? Bisa 20 juta misalnya. Udah senang tuh. Bekerja keras gara-gara gaji 20 juta itu. Begitu selesai pekerjaan, ternyata ada yang lebih baik kerjanya, dapat surprise berupa mobil Fortuner yang baru dikasih. Kira-kira bahagia nggak? Tersenyum terus pulang. Ya. Begitulah kondisi orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Mereka sudah lupa dengan amal baiknya di dunia, tetapi ternyata semua itu ditampakkan oleh Allah dalam kebaikan nanti dari kiamat. Sehingga apa yang terjadi? Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Itu menunjukkan surga di atas, neraka di bawah, yakni sangat tinggi, penuh kemegahan. Di dalam kamar-kamar mereka merasa aman. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana mereka tidak mendengar kalimat-kalimat yang tidak berguna. Maksudnya di dalam surga yang menjadi tempat tinggal mereka itu, engkau tidak akan mendengarkan ucapan yang tidak membawa manfaat. Pasti di dalamnya banyak manfaatnya. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, yakni mengalir. Dan kalimat ini nakirah. Nakirah artinya tidak dijelaskan mata air bentuknya apa. Dan yang dimaksudkan bukan hanya satu mata air kalau begitu. Karena di sana ada mata air jernih, ada mata air susu, ada mata air madu, ada mata air khamar, dan punya sungai masing-masing. Ya, khamarnya tidak memabukkan. Kemudian fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya terdapat tahta-tahta yang ditinggikan. Ini persis yang kita inginkan di dunia. Di dunia ini yang kita inginkan harta, tahta, dan wanita. Di sana dikasih. Tenang saja. Bagi yang belum poligami, di sana ada 2. Ya. Kalau di dunia yang satu ini soleha jadi 3. Maka untuk mengkalkulasikannya berapa di sana, kalkulasikan dulu di dunia. Kalau cuma satu yang soleha, di sana dapat 2 jadi berapa? 3. Kalau mati syahid dapat 70 di sana. Mati syahid di medan perang, dapatnya berapa? 70. Kalau di dunia satu jadi 71. Kenapa Allah banyak berbicara tentang keceriaan wajah orang-orang di dipan-dipan? Di sana ada bidadari-bidadari yang sedang
duduk bersama mereka, dan bidadari itu tidak ada yang melihat orang lain. Mereka sibuk memandang wajah suami mereka. Tidak ada yang mengangkat kepala di hadapan laki-laki lain. Mereka hanya memandang wajah suami mereka. Dan setiap mukmin yang masuk surga, kalau sekarang dia memandang istrinya yang satu, lalu dia berpaling kepada istrinya yang lain, dia balik lagi kepada yang pertama tadi, maka yang pertama itu jauh lebih cantik dari dari pandangan pertama. Jadi tidak membosankan. Ya, secantik-cantik wanita dunia dapat membosankan, apalagi kalau dia sudah lesung semua pipinya, keriput. Itu wanita dunia, di sana nggak ada. Maka dibicarakan di sini fiha sururum marfu'ah, bukan hanya tahta-tahta saja, tetapi di dalamnya penuh dengan kenikmatan, banyak permadaninya, dengan tiang-tiang yang tinggi, yang di atasnya terdapat bidadari. Ini mengindikasikan banyaknya wanita dunia yang masuk neraka. Karena tidaklah Allah menyediakan wanita di surga melainkan kurangnya wanita dunia yang masuk surga. Boleh jadi karena mereka durhaka kepada Allah, dan boleh jadi durhaka kepada suaminya. Ini yang kurang dipahami oleh sebagian orang. Kenapa di dalam Al-Quran itu sering dibicarakan bidadari, dan bidadari. Bukan hanya motivasi laki-laki yang suka dengan wanita, bukan. Tapi ada kabar yang tersirat, di mana wanita penduduk dunia banyak masuk neraka, sehingga kekurangan pasangan buat laki-laki, diberilah pasangan dari bidadari itu. Begitu. Kemudian sebab kedua, memang laki-laki itu yang paling disukainya apa di dunia ini? Wanita lah. Setua-tua umur laki-laki, umur 70 misalnya, tetap dia mau nikah sama anak SMA kelas 3. Kenapa demikian? Naluri. Makanya selalu Allah motivasi dengan wanita di surga, yang disebut dengan wakawaiba atroba. Wakawaiba atroba hanya terjemahan kita aja yang menyebutnya secara halus. Wanita-wanita sebaya, sebenarnya bukan itu artinya. Wakawaiba atroba artinya wanita yang payudaranya montok, itu artinya. Allah sengaja bicara seperti itu karena memang yang disukai oleh kita apanya? Bentuk lekukan tubuhnya. Maka kita disuruh untuk menghayalkan atau mencita-citakan wanita di mana? Di surga. Maka Allah betul-betul berbicara tentang itu. Diberi tahta, diberi bidadari, diberi kenikmatan. Selain itu, wa akwabum mawdu'ah, ya, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, yakni bejana-bejana yang berisikan minuman. Bahkan saking nikmat di surga itu, kita mau ganti buah-buahan nih, mau makan. Kita misalnya lagi makan anggur, tiba-tiba kita punya keinginan ingin makan apel, atau ingin makan makanan buah-buahan lainnya, maka buah-buahan itu telah berubah langsung dalam mulut kita. Selain itu pohonnya didekatkan untuk dipetik. Ya, begitu nikmatnya di surga. Kalau ada yang mengatakan membosankan hidup kalau begitu Pak Ustadz, tunggu aja dulu episode kehidupan selanjutnya. Karena beda dengan dunia dan akhirat. Alam barzah dengan alam dunia saja beda, apalagi alam akhirat. Ya, tidak akan pernah bosan. Tadi sudah kita gambarkan bahwa bidadarinya antum lihat sekali, lalu antum menoleh ke tempat lain, satu balik lagi antum lihat, maka dia akan lebih cantik dari pandangan pertama. Itulah keadaan apa? Istri di surga itu. Demikian juga makanannya. Di sana ada buah bidara, kata Imam Tabari dalam tafsir Tabari, itu bidaranya saja ada 20 warna, 20 rasa, 20 wangi, ya. Begitu keadaannya. Apalagi yang lainnya. Maka di sini disebutkan diberikan gelas-gelas yang berisikan air minum.
wa namariku masfufa, dan diberikan bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Ibnu Abbas mengatakan an-namarik berarti bantal-bantal. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Ikrimah, Qatadah, Ad-Dhahhak dan As-Suddi serta Sufyanus Tsauri dan lain-lain. Wa zarabiyyu mabsusah, dan permadani yang terhampar. Ya. Ibnu Abbas mengatakan az-zarabi berarti hamparan. Demikian juga yang dikemukakan oleh para tabi'in, di antaranya Ad-Dhahhak dan beberapa ulama lainnya, yakni wazarabiyyu jamak dari az-zarabi yang artinya hamparan. Mabsusa maknanya adalah bagi orang yang hendak duduk di atasnya dihamparkan. Begitu kondisi keadaan penduduk surga. Maka dari dua keadaan ini kita dapat memahami bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat besar, di mana manusia dibalas dengan keadilan dan dibalas dengan karunia. Perhatikan, orang jahat Allah membalas dengan cara yang adil. Orang baik Allah tidak membalas dengan keadilan. Allah balas dengan fadlun. Di sana ada adlun, ada fadlun. Adlun artinya Allah balas keburukan dengan keburukan yang serupa. Sedangkan kebaikan Allah balas dengan fadlun. Fadlun artinya dibalas lebih daripada kebaikan itu. Contoh, ketika seorang bapa masuk surga bersama istrinya, bersama anak-anaknya, seharusnya surganya berbeda. Karena berbedanya amal yang dilakukan oleh mereka di dunia. Tapi sama-sama beriman, sama-sama tidak berbuat syirik dan kekufuran. Maka gara-gara kesamaan ini, amal anaknya yang sedikit bisa terangkat gara-gara siapa? Orang tuanya. Inilah balasan yang dilebihkan tadi. Seharusnya setiap orang berada di posisi masing-masing. Demikian juga sebaliknya, ada bapak-bapak yang dia tidak pantas mendapat derajat yang tinggi di surga, tapi tiba-tiba Allah naikkan derajatnya. Sampai dia berkata, dari mana derajat ini? Dijawab oleh para malaikat, min istighfari waladika saleh. Ini buah daripada istighfar anakmu yang soleh. Orang bekerja digaji dengan gaji yang sesuai, itu biasa gembiranya. Tapi begitu diberi gaji yang lebih daripada pekerjaannya, kira-kira apa yang dia rasakan? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Demikianlah keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Orang yang ada dalam neraka, wajah mereka tertekun tunduk, sedih, khusyuk, putus asa. Sedangkan orang-orang yang ada dalam surga, wajah mereka berseri-seri. Terutama berserinya wajah mereka itu ketika mereka memandang wajah Allah. Di saat itu tidak ada lagi yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya pernah sampaikan ini di salah satu khutbah Jumat saya di daerah Pondok Indah sana. Selesai Jumat, ana diprotes oleh seseorang. Ustaz, kayaknya Ustaz salah ngomong di atas mimbar. Apa saya salah ngomong, Pak? Tadi Ustaz bilang Allah punya wajah dan kita bisa melihat wajah Allah. Iya, betul. Dalilnya mana Pak Ustaz? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah manusia pada saat itu berseri-seri karena mereka sedang memandang kepada wajah Allah. Demikian juga Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
dia tetap tidak mau terima. Saya tidak mau Ustaz dikatakan Allah punya wajah. Kenapa Pak? Karena kita akan samakan Allah dengan wajah kita. Boleh nanya Pak? Boleh. Sama nggak wajah saya dengan Anda? Enggak Pak Ustaz. Nah, kita aja udah tidak sama, bagaimana dengan Allah? Ya. Kemudian saya tanya lagi, kalau begitu mau dikatakan apa wajah Allah itu? Zat. Sekarang saya tanya lagi, Anda punya zat nggak? Punya. Berarti Anda sama dong dengan Allah? Enggak sama Pak Ustaz. Zat saya dengan Allah tidak sama. Kenapa tidak dari tadi? Wajah Allah dan wajah Anda pun tidak sama kalau begitu. Itu yang kita inginkan. Ya. Melihat wajah tersebut yang kita inginkan. Kenapa dinafikan? Allah sendiri memberitahukan kebahagiaan yang paling bahagia nanti dari kiamat ketika kita bisa melihat wajah Allah yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita saksikan asyhadu an la ilaha illallah, seakan-akan kita pernah bertemu dengannya. Tapi pertemuan itu dalam pertemuan ilmu yaqin yang disebut dengan keimanan. Kapan bertemu dengan hakul yakinnya? Nanti ketika masuk surga. Dan itulah keceriaan yang paling ceria. Kemudian di sini Allah juga menyebutkan tentang berbagai macam siksaan yang didapatkan oleh orang kafir. Dan kita juga mendapatkan dari ayat-ayat pertama surat Ghasyiyah ini pesan moral, yaitu jangan tertipu dengan kekhusyuan orang kafir. Karena kekhusyuan itu ada dua, ada kekhusyuan karena Allah, ada kekhusyuan syaitaniyah. Kekhusyuan yang dipengaruhi oleh pengaruh setan. Iblis waktu datang kepada Nabi Adam, dia bawa senjata enggak? Enggak. Dia bawa nasihat. Nasihat yang penuh hikmah. Yaitu kata Iblis, Adam, tahu gak kenapa ente dilarang makan buah pohon? Gak tahu. Ente dilarang makan pohon itu karena ente akan jadi malaikat dan akan kekal terus. Akhirnya Nabi Adam coba-coba makan. Ternyata telanjanglah Nabi Adam. Gara-gara siapa itu? Penasihat. Maka jangan terpukau dengan nasihat orang yang zuhud, nasihat orang yang khusyuk, tapi dia kafir. Ya, dan ini tidak boleh. Karena Allah telah menggambarkan di sini wujuhu yawma idzin khasyah. Maka saya tidak tertipu dengan air matanya para habib-habib yang cerita mimpi, cerita ini tidak ada dalilnya. Kemudian mereka nangis cerita tentang zikir habib mereka sampai puluhan ribu kali. Ya, tidak terpukau dengan itu. Kenapa? Mana ilmunya? Mana dalilnya? Karena orang kafir pun bisa beribadah dengan cara menangis begitu. Bisa. Maka oleh karena itu kita tidak boleh terpukau. Ini pesan moralnya. Kemudian di antara pesan moral yang bisa kita ambil juga dari sini, ada orang yang letih beramal, entah maksiat atau kebaikan menurut dia, tapi bukan menurut Allah, maka semua itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sebagaimana Allah katakan di akhir surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, mau aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi. Paling merugi, bukan merugi lagi, paling merugi. Itu mereka yang sia-sia usahanya di dunia, padahal mereka sudah mengira mereka telah berbuat baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka telah berbuat baik, tapi mereka rugi. Menunjukkan tidak semua orang yang kita lihat taat sebagai orang yang mendapat pahala. Bukankah teroris itu berbuat baik menurut teroris? Ya enggak? Dengan cara bom bunuh diri, dengan cara menteror, dengan cara mengkafirkan penguasa, itu kebaikan menurut mereka. Tapi apakah baik menurut Allah dan Rasulnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dan hal-hal seperti itu perlu ditimbang kembali dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya amal yang baik itu kalau dia ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang wujuhu yauma idzin na'imah. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita siang hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita umur yang panjang dan umur kita diberkahi. Semoga kita semua diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berbuat baik dengan rezeki yang Allah berikan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.